حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukra syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa zadi taqwa dzalika khair. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang selalu tanpa jeda menganugerahi kita semua nikmat-nikmat yang sangat kita butuhkan untuk melanjutkan sisa-sisa hidup dan kehidupan yang harus kita jalankan pada waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita seluruhnya termasuk orang-orang yang selalu tergerak beranjak untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya semampu yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agungnya yakni Rasul, Nabi pilihan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat pada hari kebangkitan, pada hari pengumpulan, pada hari pembalasan, dan juga pada hari keabadian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, khatib berwasiat buat diri pribadi dan buat kita semua yang ada di sini khususnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena sungguh takwa adalah sebaik-baik bekal kita untuk bekal pulang menghadap Allah yang pasti itu akan terjadi kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Kita pasti disuruh pulang untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini, dan bekal untuk pulang sebaik-baiknya
adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum lama kita melewati 1 bulan yang Allah tegaskan sebagai bulan haji, dan bulan yang Allah jadikan sebagai bulan kedekatan untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ritual yang kita lakukan. Inilah bulan yang Allah telah tegaskan kepada kita semuanya untuk berkurban dengan apa yang bisa kita lakukan. Bulan Dzulhijjah atau bulan kurban adalah bulan mulia yang di dalamnya Allah telah gerakkan jutaan hamba-Nya dari seluruh penjuru dunia menuju rumah suci di tanah haram yang Dia berkahi, tanah yang telah dimuliakan dengan kelahiran dan tumbuh kembang hamba kekasih-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang di dalamnya Dia akan melihat siapa di antara jutaan para peziarah itu yang benar-benar tulus memenuhi panggilan Nabi untuk menemui Allah karena mengharapkan keridhaan, dan siapa yang berhaji karena berharap pujian, nama baik, ria, sum'ah atau tujuan-tujuan duniawi yang lain yang menggelapkan hati nurani. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mewajibkan para peziarah itu untuk mengakui dosa-dosa mereka di padang Arafah yang terik, merenungi nasib mereka, menghitung perjalanan hidup yang telah jauh menyimpang dari tuntunan. Bulan yang mengharuskan mereka melimpari setan-setan dalam diri mereka dengan jumroh batu-batu kesadaran yang jujur dan keimanan yang benar. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mengharuskan mereka semua menyembelih nafsu-nafsu binatang dari diri mereka dengan membuktikannya lewat penyembelihan hewan kurban sebagai wujud kurban kedekatan kepada penguasa jagat dan kehidupan. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang akan terus menuntut bukti pengorbanan dari setiap orang yang beriman, karena pengorbanan adalah cara untuk melanjutkan kehidupan, syarat untuk mencapai kemajuan, dan sekaligus jalan untuk meraih kesempurnaan. Pengorbanan adalah sabilul ahrar, jalan orang-orang yang merdeka. Karena pengorbananlah kehidupan ini berlangsung, karena pengorbananlah pula hidup ini berdiri tegak dan berkembang. Bila mana pengorbanan berhenti, maka kehidupan berakhir, dan bila pengorbanan berakhir, maka kematian dan kehancuran datang. Maka pengorbanan adalah kewajiban bagi semua manusia yang menghendaki kehidupan dan juga kesempurnaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah panjang kemanusiaan sepanjang masa telah mencatat sejumlah figur pilihan yang telah membuktikan pengorbanan dahsyat untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman. Seluruh nabi dan seluruh rasul adalah hamba-hamba Allah yang telah membuktikan dengan indah wujud pengorbanan mereka yang luar biasa bagi kemanusiaan. Semua nabi dan rasul adalah para pejuang keras yang telah mengorbankan diri dan semua yang mereka miliki demi membuat ridho kekasihnya, yakni Allah Tuhan semesta alam. Dan apa yang telah para rasul lakukan untuk mereka semuanya, para semesta juga melihat dan menyaksikannya, itu adalah contoh buat kita semuanya. Karena tidaklah para rasul itu diutus kecuali mereka menjadi suri-suri teladan bagi umat manusia sepanjang zaman sampai akhir kehidupan. Dan kita juga termasuk orang-orang yang dituntut untuk mewujudkan pengorbanan di sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang minggu, dan sepanjang hari. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang rela berkorban demi kemanusiaan dan demi semesta yang di dalamnya kita hidup bersama. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu tegaskan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla
dengan segenap puji dan puja serta rasa terima kasih kita yang dalam muncul dari kesadaran hati yang sangat tinggi dan kesadaran hati yang sangat dalam bahwa kita sebagai manusia wajib memenuhi diri kita dengan ekspresi kesyukuran baik secara lahir maupun secara batin. Berkenaan dengan hidup kita yang kita lalui ini jelas menuntut kita semuanya untuk berkorban dan mempersembahkan pengorbanan untuk semua manusia yang ada di sekeliling kita. Karena kehidupan ini akan tegak dan berkembang selama di dalamnya ada orang-orang yang rela melakukan pengorbanan atau pengkhidmatan. Sebaliknya, jika sebuah masyarakat hanya diisi oleh orang-orang yang hanya ingin dilayani, tidak ada yang berkhidmat dan melayani sesama, maka kebaikan akan disambut dari mereka dan diganti dengan keburukan dan kesulitan. Allah akan menurunkan rahmat bagi suatu kaum selama mereka saling mencintai dan saling melayani. Sungguh kita semua hidup karena orang tua kita telah berkorban untuk kita semua. Anak-anak kita akan jauh lebih baik jika kita memberikan pengorbanan yang lebih baik bagi mereka. Masyarakat dan lingkungan akan hidup dan berkembang jika warganya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan bersedia berkorban untuk kemaslahatan orang banyak, berbuat untuk lingkungannya, mengerahkan pikiran, tenaga dan hartanya bagi kemaslahatan agama dan lingkungan serta sesamanya. Dalam bahasa lain, pengorbanan adalah pelayanan atau adalah khidmah. Al-Quran sering menyebut khidmah dengan istilah jihad dan dilakukan dengan dua hal, yakni dengan harta dan diri mereka, bi amwalikum wa anfusikum. Al-Quran selalu menyebut pengorbanan harta sebelum pengorbanan diri atau jiwa. Ini artinya kita diharuskan berkhidmat dengan harta terlebih dahulu sebelum dengan diri atau jiwa. Banyak di antara kita yang rela mengorbankan diri termasuk tenaga dan pikiran, tetapi berat untuk mengorbankan harta. Manusia sering mudah berkhidmat dengan pikiran dan tenaga, tetapi sulit untuk berkhidmat dengan harta benda. Justru mereka malah sering mengorbankan kesehatannya, tubuhnya, pikirannya dan tenaganya, bahkan nyawanya sekalipun untuk mendapatkan dan berebut harta. Berkorban harta lebih berat daripada berkorban dengan tenaga dan diri. Berkorban dengan pikiran dan tenaga lebih mudah dan ringan dilakukan ketimbang berkorban dengan harta. Seseorang bisa dermawan dalam tenaga, namun ia bisa jadi kikir dalam harta. Itulah sebabnya Al-Quran mendahulukan jihad dengan harta di atas jihad dengan jiwa atau diri. Itulah sebabnya pula kenapa dalam bulan Dzulhijjah yang kemarin bulan lalu sudah kita jalankan itu, Allah perintahkan kita umat beriman yang mampu untuk menjalankan ibadah kurban sebagai wujud pengorbanan harta yang itu meskipun dilakukan oleh sebagian orang, tetapi wujud itu adalah merupakan manifestasi dari kehidupan yang harus kita tegakkan. Bahwa pengorbanan sebagian orang harus menjadi pelajaran buat kita semuanya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang siap berkorban, pribadi-pribadi yang siap melayani, pribadi-pribadi yang siap berkhidmat bagi lingkungan, bagi sesama dan umat manusia seluruhnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjalankan kesyukuran kita menjadi para pelayan-pelayan kemanusiaan semampu yang bisa kita lakukan, seluas yang bisa kita jangkau dimanapun kita berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna fa innaka antal arhamur rahimin waghfir lana fa innaka antal ghafurur rahim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.